Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Selamat bergabung kembali, dan di konten terbaru hari ini teman-teman, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan besar di English Premier League yang merupakan pertandingan Manchester Derby yang berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor 3-0. Saya ulangi lagi ya. Yang berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor 3-0. Karena menangnya 3-0, saya perlu ulangi sekali lagi, yang berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor 3-0. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Manchester City bangkit setelah di dua pertandingan sebelumnya secara beruntun di English Premier League mengalami kekalahan dari Tottenham Hotspur dan juga dari Brighton. Sedangkan Manchester United kembali mengalami kekalahan di English Premier League. Berarti Manchester United baru satu kali berhasil meraih kemenangan, itu pun dengan bersusah payah melawan Burnley di pertandingan sebelumnya dengan skor 3-2. Dan MU juga seperti yang kita ketahui telah tersingkir dari Piala Liga Inggris. Dan untuk sementara ini Manchester United masih berada di zona papan bawah, tepatnya di peringkat nomor 14. Sedangkan Manchester City berada di dekat zona papan atas alias top 5. Tapi yang menarik dari pertandingan semalam teman-teman, bukan saja skor akhir, tetapi juga sebetulnya secara statistik dan juga permainan, Manchester United tidak buruk. Tapi perlu juga kita teliti, tidak buruknya dari segi apa? Tidak buruknya dari segi menyerang. Namun dalam bertahan, tampak para pemain MU itu seperti para pemain amatir yang tidak paham apa yang namanya kerjasama yang perlu dilakukan di lini pertahanan untuk bisa mencegah para pemain City menciptakan peluang atau tentunya gol. Karena walaupun dari segi ball possession persentasenya Manchester United lebih unggul, bahkan dari jumlah total passing sampai akurasi passing, tetapi Manchester City yang bisa menciptakan lebih banyak peluang yang berbahaya dan mampu meraih 3 poin yang sangat berharga. Artinya apa? Artinya bahwa ball possession bukan segalanya dalam sepak bola, dan itu kita tahu. Tapi tidak salah juga bermain mengandalkan ball possession, karena itu adalah skema permainan dari Pep Guardiola. Nggak salah juga. Tapi ball possession-nya mau seperti apa? Hanya mau bermain di ruang sendiri atau mau main progresif? Nah, itu bedanya antara City dengan United. City itu progressive possession, lebih cepat ke depan. Cuman memang mereka mencari momen untuk memberikan yang namanya final pass. Sedangkan Manchester United main possession, tapi lebih banyak berada di area permainan mereka sendiri. Dan pada saat ke depan mereka sering delay. Kenapa? Karena cara bertahan City jauh lebih baik daripada Manchester United. Kenapa bisa seperti itu? Karena jika teman-teman perhatikan jarak di antara para pemain City, baik di pertahanan, di tengah, dan juga di depan, itu tidak begitu jauh. Sehingga mereka bisa lebih cepat yang namanya merancang serangan atau membangun transisi, dan bisa lebih cepat juga recover position ketika Manchester United coba untuk membangun yang namanya counter attack. Oleh karena itu para pemain United beberapa kali harus delay, harus menunggu dulu sebelum mereka bisa memberikan umpan kunci terakhir. Dan memang MU juga bisa menciptakan beberapa peluang yang berbahaya dan sampai memaksa penjaga gawang baru dari Manchester City, Donnarumma, untuk melakukan penyelamatan. Tapi mereka tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya dengan level persentase ball possession yang tinggi. Berarti memang permainan frontal dari MU yang coba untuk menyerang dengan cepat itu sebetulnya tidak efektif, karena MU sudah banyak kemasukan gol. Lawan Burnley saja kemasukan 2 gol. Berarti problemnya itu ada di lini tengah dan pertahanan ketika para pemain MU itu bertahan. Maka itu mau formasinya apapun, kalau para pemain MU mainnya seperti ini, mereka lebih nyaman pada saat menyerang daripada bertahan, ya akan sulit bagi MU untuk bisa meraih kemenangan secara konsisten. Tapi City ini kan luar biasa. Pep Guardiola untuk pertandingan semalam itu melakukan sampai 6 perubahan di line up, karena tentu dia kecewa dengan kekalahan lawan Brighton yang sebetulnya mereka tidak bermain buruk. Dan City memang tidak selalu mengandalkan
Erling Haaland, karena mereka juga sebetulnya punya beberapa pemain lain yang bisa mencetak gol, seperti Foden yang mencetak gol pertama kan semalam. Dan mereka juga punya Doku, mereka juga punya sebetulnya masih di bangku cadangan tuh Savinho, ada Rodri, ada Silva mainnya bagus sekali. Di pertahanan ada Diaz, ada Riley lagi yang mereka mainkan. Dan sekarang mereka punya penjaga gawang yang bagus kan, bukan lagi si Trafford. Dan MU kali ini memainkan Baindir ya, bukan kiper baru mereka, Lemens ya kalau nggak salah namanya. Ya mungkin nanti akan dimainkan, tapi nggak bisa menyalahkan Baindir juga. Dengan dia kebobolan 3 gol, karena dia juga melakukan beberapa saves yang krusial juga. Seharusnya Erling Haaland ini hat-trick. Dan seharusnya Tijani bisa lah minimal mencetak 1 gol, karena mendapatkan peluang mereka. Silva juga mendapatkan peluang. Jadi saya melihat cara City menyerang itu mereka coba untuk cari titik lemah dari MU. Nah titik lemah dari MU kalau saya lihat di pertandingan semalam itu teman-teman adalah di sektor sebelah kanan pertahanan Manchester United. Karena City lebih banyak membangun serangan itu dari sebelah kiri penyerangan mereka dengan Riley, Foden dan juga tentunya Doku. Kalau Silva tuh lebih banyak main di tengah. Sama dengan Reinders walaupun Silva ditempatkan di sebelah kanan. Artinya Mazraoui ini yang sering out of position. Itu yang membuat lini pertahanan dari MU itu sering kebuka. Padahal MU memulai pertandingan ini ya cukup baik juga meskipun City yang lebih awal menciptakan peluang kan baru 17 atau 18 detik Haaland hampir mencetak gol. Lihat saja bagaimana Doku masih bisa memberikan passing kepada Haaland dan dia masih bisa melepaskan shot ke arah gawang dari Baindir. Artinya memang para pemain MU itu lebih memerhatikan pemain City yang menguasai bola, coba pressing para pemain City menguasai bola daripada memperhatikan juga pemain City yang melakukan pergerakan tanpa bola yang lebih cepat langkahnya daripada para pemain MU. Itu yang membuat City lebih unggul dari segi efektivitas untuk menciptakan peluang dan tentunya mencetak gol. Sesko saja mendapatkan peluang kan gak jelek, MU itu kombinasi permainan di depan tuh gak jelek. Tapi di belakang ini yang menjadi persoalan, mereka sepertinya gak ada sosok yang menakutkan di belakang, gak seperti dulu lah. Tapi kan kita gak bisa juga bicara masa lalu terus kan. Kita kan harus fokus ke masa kini. Masa depan kita gak tahu apa yang akan terjadi dengan Amorim kan. Bisa juga nanti dia ditunggu sampai next international break. Artinya di awal bulan Oktober. Kalau ini dia tidak bisa membawa MU minimal 2 kali menang lagi sebelum international break. Nah saya gak yakin dia akan dipertahankan. Jadi ini berat juga bagi Amorim. Nah lawan siapa nih MU selanjutnya kan. Nah lawan Chelsea itu juga berat. Setelah itu lawan Brentford away. Setelah itu lawan Sunderland. Nah ini 3 pertandingan ini nih. Bagi Amorim ini penting sekali nih. Dia harus minimal menang 2 dari 3 pertandingan ini. Menang loh 2 kali loh. Gak ada cerita imbang lagi. Karena MU sudah kalah lebih dari sekali kan. Nah itu dia Manchester United kan sudah kalah 2 kali. Baru sekali menang dan sekali imbang. Jadi memang 2 match itu harus menang. Pep seperti yang selalu saya katakan dia gak punya beban. Ini adalah tim yang dengan banyak pemain baru, tapi akhirnya City bisa mencetak gol ketika Doku liak-liuk di dalam kotak penalti. Bingung para pemain MU lebih banyak jumlahnya, tapi akhirnya Doku pada saat memberikan umpan untuk kedua kalinya ada Foden di sana. Aneh. Itu yang saya katakan, mereka tidak melihat second or third man running. Kemudian babak pertama MU cuma bisa menciptakan 1 peluang dari Sesko, tapi Haaland, Silva, Reinders bahkan hampir mencetak gol dan City memang mendominasi babak pertama karena dari segi statistik City itu di babak pertama lebih unggul. Sampai 60% possession mereka. Artinya mereka gaspol dulu coba cetak gol pertama. Setelah itu memang mereka sifatnya bukan menunggu sih, tapi mereka coba untuk delay. Mereka nggak mau cepat-cepat gitu melepaskan bola ke depan. Walaupun strategi mereka adalah cepat melepaskan bola ke depan, tapi mereka ingin memancing para pemain MU. Dan coba jika teman-teman perhatikan, high pressing dari City itu lebih efektif. Betul kan, daripada high pressing dari MU. Kenapa? Seperti yang tadi saya katakan, jarak di antara para pemain City itu gak jauh. Tapi jarak antara para pemain MU, apalagi dari depan ke tengah terus ke belakang, itu ada gap. Ada gap. Jadi gap itu atau ruang itu yang dieksploitasi oleh para pemain City. Dan Haaland bisa mencetak gol kedua dengan situasi yang sulit. Pada saat ada pertukaran passing antara Riley, Foden ke Doku. Doku bisa memberikan umpan seperti itu dengan cara dia memutar badan. Kemudian Haaland bisa lebih cepat pergerakannya dan melakukan finishing. Menjadi 2-0. Pada saat 2-0 itu menit 8. Menit 52 atau 53 saya sudah yakin udah habis. Ini pertandingan sudah habis, sudah selesai. Gak mungkin MU mencetak 1 gol pun. Saya sudah lihat karena City di pertahanan itu solid banget mereka. Karena saya lihat Diaz, Guardiol dan juga Kušanov ya, ini mungkin juga semalam tuh mainnya sampai sempat 3 center back ya. Karena Kušanov lebih banyak di belakang ya. Mereka solid sekali dan sebelum akhirnya City bisa mencetak gol ketiga karena ada kesalahan dari para pemain MU. Seperti yang tadi saya katakan, mereka possession tapi di area mereka sendiri. Kemudian Shaw
tanggung memberikan umpannya kepada Maguire. Maguire salah passing ke Silva. Maguire bisa salah passing karena ada pressing dari Haaland, dan Silva memberikan umpan terobosan. Haaland timingnya tepat. Dia tidak langsung bergerak, tapi dia masih berada di belakang garis tengah sehingga dia mendapatkan bola dan dia bisa mengkonversikan peluang tersebut menjadi 3-0, dan 3-0 itu memang sudah game over. Walaupun kalau bagi saya 2-0 itu City sebetulnya sudah kill the game. Karena saya tidak melihat para pemain MU itu punya mentalitas seperti para pemain City. Dan Amorim sudah mengatakan dia tidak akan merubah filosofinya. Ya, silakan terus saja main dengan filosofi ini. Ketika para pemain MU diminta bermain lebih menyerang, tapi tidak bisa bermain compact di pertahanan. Itu yang menjadi masalah bagi Manchester United. Maka itu mereka sudah banyak kemasukan gol dan mereka sudah kalah 2 kali dan baru bisa menang 1 kali. Itu pun dengan kebobolan 2 gol. Which means the problem is in defense. Nah, saya nggak tahu kalau kiper baru nanti masuk bisa lebih bagus daripada Baindir. Tapi jelas MU kehilangan sosok De Gea. Ya, memang De Gea sudah meninggalkan MU, tapi jelas mereka kehilangan De Gea, dan juga tentunya mereka kehilangan pemain yang sebetulnya sering menjadi penyelamat, yaitu McTominay. Nah, kalau McTominay itu saya pikir adalah pemain terakhir di Manchester United yang punya karakter. Sayangnya dia dilepas ke Napoli pada saat MU masih dilatih oleh Erik ten Hag. Nah, kenapa saya sering mengatakan Erik ten Hag ini yang menghancurkan MU? Karena itu lepas banyak pemain-pemain berkarakter. Dan bagi City, ya bisa juga ini menjadi titik balik bagi mereka untuk bisa comeback. Dan Pep terlihat begitu fokus untuk pertandingan ini karena timnya membutuhkan kemenangan setelah sebelumnya 2 kali kalah secara beruntun. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Amorim akan dipecat? Tadi sudah saya katakan bahwa pasti akan ditunggu untuk 3 match ke depan. 3 match ke depan ini kalau menurut saya dia harus menang 2 kali baru dia aman. Dan pertanyaan terakhir, apakah Manchester United bisa bersaing di papan atas? Masih ada waktu. Bersaing ya, bukan untuk menjadi juara. Bersaing untuk bisa lolos ke Eropa. Masih ada waktu, asalkan yang tadi baru saya katakan, menang 2 kali. Di 3 match selanjutnya, imbang 1 kali. Mereka akan langsung masuk ke papan atas. Liverpool kembali menang karena Liverpool adalah tim yang selalu mencari cara untuk meraih kemenangan tanpa banyak mengeluh. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.